Mahasiswa sekalian, ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang pertama ini adalah ketika saat tibanya sama, maka contoh yang kedua ini adalah ketika saat tibanya berbeda. Ada 3 buah proses, P1 saat tibanya 0, kemudian bestemnya 5, P2 saat tibanya 3 dan bestemnya 7, P3 saat tibanya 5, bestemnya 2, P4 saat tiba 6, bestemnya 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau Anda membaca teorinya ini agak ribet, kita langsung aja ke pengerjaan contohnya aja. Metode ini pertama kali yang akan dieksekusi adalah ketika saat tibanya yang paling kecil. Ya, jadi P1, P2, P3, P4 tetap yang akan dikerjakan adalah proses yang saat tibanya paling kecil. Kemudian nanti akan dari sisa prosesnya akan dicari bestemnya yang paling kecil. Jadi P1 ini karena saat tibanya 0, jadi dia dieksekusi pertama kali. Yang kedua nanti adalah bestemnya paling kecil, P3, kemudian P4, kemudian baru P7. Oke, kita lihat ganjarnya. P1 saat tiba 0 dan mempunyai bestem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dimulai dari saat 0, selesai eksekusi 5. Karena dia mempunyai bestem 5, tetapi saat tiba pertama kali atau paling kecil, sehingga dia dieksekusi pertama kali. Berikutnya bestem yang paling kecil adalah P3, yaitu sebanyak 2. Walaupun saat tibanya 5, tetapi dia karena paling kecil maka didahulukan P3 dan dieksekusi saat 5, bestemnya 2, jadi dia selesai pada saat 7. Pada saat 7 ini P3 selesai, kemudian yang mempunyai bestem paling besar berikutnya masuk, yaitu P4 yang mempunyai bestem sebesar 4. 1, 2, 3, 4. Mulai dari 7, dieksekusi selesai pada saat 11. Nah, kemudian yang terakhir adalah P2 yang punya bestem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai. Jadi ada 4 buah proses. Saat tibanya 0358 dan bestemnya seperti ini, maka perlu diselesaikan dalam waktu 18. Sekarang kita buat tabel prosesnya. Ini adalah gancat yang kita bikin tadi. P1 saat tibanya 0, ya, bestemnya 5, ya, saat mulai 0, selesai 5. P2, ya, saat tibanya 3, tetapi dia tidak diselesaikan dalam berikutnya. Jadi ini 3 ini nanti akan berubah, 5 juga akan berubah, 6 juga akan berubah. P2 yang tadinya saat tiba 3, tetapi yang punya bestem 7, tetapi saat mulainya dia 11. Ya. P2 11. Dan selesainya 18. P3 yang saat tibanya tadi 5, bestemnya 2, saat mulainya adalah 5. Nah, ini pas karena jumlahnya pas ya, bestemnya 5 dan dia besarnya juga saat tibanya 5, jadi pas. 1, 2, 3, dan besarnya adalah 2, 1, 2, sehingga mulai 5 selesai 7. Kemudian P4 yang 7 tadi, P4 itu bestemnya saat tibanya 6, ini sekarang menjadi 7 ya, sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai 7 selesai pada saat 11. Ini perubahannya. Nah, kemudian silakan dari saat tiba, bestem, saat mulai, saat selesai, silakan dihitung waktu tunggunya berapa, waktu tanggapnya berapa menggunakan rumus berikut ini. Nah, algoritma ini mempunyai kemampuan untuk memperkecil rata-rata waktu tanggap. Jadi rata-rata waktu tanggapnya ini bisa diperkecil. Kelemahannya terletak pada layanan terhadap proses yang panjang. Jika proses yang pendek tiba terus-menerus, maka proses panjang akan tertunda terus-menerus. Kenapa? Karena algoritma ini mendahulukan proses yang pendek. Sehingga ketika proses yang pendek itu datang,
Misalkan ada proses yang bestemnya 20, kemudian yang datang itu kurang dari 20, maka yang 20 itu akan dipending terus, ya, akan dipending sehingga mengalami kendala atau tidak selesai di eksekusi atau diproses. Saya kira itu masa sekalian. Bila terdapat hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.